Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah dengan NIM 231011095 dari kelas IKA 23C. Pada kesempatan video presentasi kali ini, saya akan mengulik beberapa proses social engineering pada film Who Am I, yang mana sesuai dengan instruksi dari Bapak dosen, Bapak Syafaat, selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Nah, sebelum itu, saya akan mengulik sedikit sinopsis dari film Who Am I, yang mana ada seseorang bernama Benjamin, merupakan seorang pemuda tertutup, memiliki keahlian dalam dunia hacking. Kemudian, ia bertemu dengan sekelompok hacker muda dan membentuk grup bernama Clay. Nah, ambisi mereka untuk dikenal di dunia membawa mereka ke dalam dunia kriminal cyber dan konflik dengan kelompok elit hacker serta otoritas Eropa. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran di filmnya. Kemudian sebelum itu kita akan mengenal sedikit tentang apa sih itu social engineering. Jadi social engineering itu merupakan teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia atau akses tanpa menggunakan metode teknis coding atau cracking. Contoh bentuknya yaitu phishing, impersonation, tailgating, dan pretexting. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, di sini saya hanya akan membahas 3 scene pada film tersebut. Nah, scene yang pertama yaitu menyusup ke kantor BKA. Jadi, situasinya itu di mana anggota Clay menyamar menjadi petugas kebersihan untuk masuk ke kantor investigasi cyber Jerman atau yang biasa dikenal dengan BKA. Adapun teknik social engineering yang mereka gunakan yaitu ada impersonation atau penyamaran, yaitu mereka berpura-pura menjadi pegawai kebersihan. Kemudian ada teknik tailgating yang dimana mereka masuk bersamaan dengan pegawai resmi tanpa akses pribadi. Nah, jadi tujuan mereka melakukan ini yaitu untuk menanam malware dalam komputer untuk mencuri data investigasi. Jadi, bisa dibilang bahwa mereka ini menunjukkan bagaimana perilaku manusia lebih mudah dimanipulasi daripada sistem keamanan digital. Nah, adapun scene 2 yang saya angkat yaitu ketika Benjamin menjebak MRX. Jadi, situasinya itu Benjamin memancing perhatian hacker terkenal MRX dengan membuat aksi hacking yang viral. Jadi, adapun teknik social engineering yang mereka lakukan yaitu psychological manipulation, yang dimana mereka menggunakan reputasi dan ego MRX agar mau berinteraksi. Kemudian ada pretexting ya, yaitu di mana mereka membuat seolah-olah dirinya adalah grup elit dan menguasai jaringan global. Jadi, adapun tujuan mereka melakukan itu yaitu agar memancing kepercayaan MRX agar memberikan informasi dan akses lebih, di mana bermakna yaitu dalam dunia hacker, reputasi dan informasi sering lebih berharga daripada uang. Kemudian scene yang ketiga yaitu mencuri kartu akses mahasiswa. Jadi situasi ini ketika Benjamin mengambil kartu akses milik mahasiswa dari tempat sampah universitas agar bisa masuk ke ruang server kampus. Adapun teknik social engineering yang mereka lakukan yaitu dumpster diving, yaitu mencari informasi atau barang penting. Nah, seperti kartu akses tadi dari tempat sampah. Kemudian yang kedua ada teknik impersonation atau penyamaran, di mana mereka menggunakan kartu tersebut untuk menyamar sebagai mahasiswa dan masuk ke area terbatas. Jadi, bisa dibilang tujuan mereka melakukan itu yaitu untuk bisa mengakses jaringan internal kampus untuk melakukan uji coba teknik peretasan.
Ini bisa dimaknai bahwa banyak orang meremehkan pentingnya data kecil seperti ID atau kartu akses dan mereka hanya membuangnya sembarangan, padahal itu bisa jadi celah besar untuk, sebuah peretasan. Nah, dari ketiga scene tadi, kita bisa mengambil poin penting yaitu dari scene yang pertama, yang di mana scene yang di kantor BKA menunjukkan bahwa penyamaran sederhana bisa membuka akses ke sistem penting jika pegawai itu lengah. Kemudian, poin penting dari scene yang kedua, ketika menjebak MRX yaitu ego dan rasa ingin diakui dapat dimanfaatkan untuk membuat seseorang membocorkan informasi. Kemudian poin penting dari scene yang ketiga yaitu tadi kartu akses mahasiswa, yaitu informasi dan akses fisik bisa diperoleh dari hal kecil seperti sampah jika tidak dikelola dengan aman. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ketiga scene tersebut menunjukkan bahwa faktor manusia adalah titik terlemah keamanan. Kemudian identitas, trust, dan manipulasi bisa menggantikan skill teknis dan juga pentingnya awareness dalam melindungi data pribadi dan institusi. Jadi, film Who Am I ini menggambarkan bahwa manusia adalah titik lemah utama dalam sistem keamanan. Teknik social engineering tidak memerlukan kemampuan teknis tinggi, tetapi memanfaatkan psikologi, kepercayaan, dan kelalaian manusia untuk mendapatkan akses ke informasi penting. Sebelum itu, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari film tersebut dan dari 3 scene tersebut, yaitu keamanan bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kesadaran dan kehati-hatian manusia. Jadi, perlu adanya edukasi dan prosedur ketat untuk mencegah manipulasi sosial di lingkungan manapun itu. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.